Ya malam ini ya kita ke Banyuwangi mau lihat Proton Saga. Tapi ada sedikit kendala ini. Tadi perjalanan dari Surabaya kemudian ke nyampe Pasuruan, sopirnya ngantuk ketiduran. Saya yang gantiin. Dari Pasuruan sekarang sudah nyampe situ Bondo. Nah, di situ Bondo ini mobilnya mogok karena apa? Solarnya habis. Sopirnya tidak kontrol. Dari tadi tidur sopirnya. Jadi saya yang ganti nyetir. Sekarang udah jalan lagi ini. Baru nyampe situ Bondo. Barusan jalan. Ini kemungkinan paling cepat 1,5 jam nyampe ke Banyuwangi. Tapi sekarang yang nyopir sopirnya, bukan saya. Sudah nggak ngantuk ya Pak, terus nggak ngantuk tak? Ya mudah-mudahan nanti nyampe sana barangnya sesuai ekspektasi. Jadi nanti nyampe sana ya langsung kita bawa pulang. Saga tahun 2022. Tentunya irit, ya kan? Naikannya enak, tahunnya muda, interior yang kita bisa nikmati di dalam itu juga bagus. Gitu. Tipe FLX ya Pak? FLX ya. Ini yang tipe FLX. Jadi dulu pernah punya sih FLX yang bukan bekas taksi. Nah ini yang kita review kali ini adalah mobil Proton Saga FLX tahun 2012 yang bekas taksi. Jadi apa aja yang perlu diperhatikan kalau kita nyari Proton Saga FLX ini? Ya, oke, kita ikuti dulu. Jadi perjalanan kita ini kita lewat di jalur utaranya Pulau Jawa Timur, paling ujung ya. Kita masih di Banyuwangi sekarang ini. Jadi setelah kita deal tadi di angka 36 mobil kita bawa, setelah kita coba tadi tidak ada masalah, kita cek semua tidak ada masalah. Memang kalau kita bicara mobil di tahun-tahun muda, meskipun itu mobil bekas taksi, kita ngelihat yang punya dulu. Kalau yang punya itu dia pinter ngerawat mobil, ya oke lah, mobil sudah ada masalah. Meskipun ada masalah pun itu mobil juga tidak parah-parah amat. Dibandingkan ketika misalkan kita punya budget di angka 36, kita bicara harga di angka 36, sama-sama dengan harga sekian itu kalau kita cari mobil umum, mobil Jepang itu kita dapatnya apa? Setidaknya Honda Genio pun itu kalau tahun 92 itu masih di angka 30, ya kurang lebih sama lah. Nah, tapi di Proton Saga ini meskipun ini bekas taksi, saya kalau
dengar mesinnya Proton itu bagus mesinnya bagus, mulai dari Proton Gen 2, Proton Saga, Proton Wajah, kemudian Proton Exora, itu mesinnya bagus-bagus. Memang dari setiap produknya Proton itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, ini kita bicara mobil bekas, bukan mobil baru loh ya. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi itu, kalau kita meminang Proton itu sebenarnya nggak ada salahnya. Orang takut spare partnya sekarang online banyak, komunitas banyak, ya kan. Apa yang perlu ditakutkan kalau kita mau ngerawat Proton? Nyatanya orang Banyuwangi ya, yang notabene Banyuwangi itu bukan Surabaya loh ya, bukan kota besar. Jadi kota di ujungnya Jawa Timur. Ini mobil saya ambil di kota Banyuwangi. Orang yang punya pun itu tidak pernah kesulitan masalah spare part, gitu loh. Jadi saya rasa kalaupun itu kita butuh spare partnya pun kan itu enggak spare part yang istilahnya yang vital ya, artinya bukan dari spare part yang ada di mesin yang istilahnya yang vital lah, istilah gitu lah. Tapi saya rasa kalau kita bicara mobil di tahun yang 2012, ini sekarang tahun 2022. Jadi kalau kita bicara mobil 2012 itu saya rasa mobil di tahun sekian itu masih tahun muda gitu ya. Jadi ya sedikit-sedikit itu ya. Sementara itu ini kita sambil jalan, kita ini perjalanan jauh loh ini dari Banyuwangi ke Mojokerto, jaraknya cukup jauh. Kalau perjalanan normalnya, standarnya itu sekitar 8 sampai 9 jam. Seperti tadi malam saya naik travel sampai sopirnya nggak kuat, ngantuk, akhirnya saya yang gantiin nyetir. Itu perjalanan masih 10 jam ya. Ya begitulah ya ceritanya ya. Memang ya jauh juga lah istilahnya jauh. Jadi kita lihat performanya mesin ini itu seperti apa. Oke. Sementara itu nanti kita lanjut bahas untuk kelemahan dan kelebihannya. Ini kita bicara mobil bekas ya, bukan mobil baru. Oke teman-teman, setelah kita kemarin menempuh jarak yang cukup jauh ya, dari kota Banyuwangi sampai sekarang di garasi saya ini di kota Mojokerto, kita menempuh jarak yang berapa kilometer ya, saya tidak hafal ya, cuman perjalanan kemarin 8 jam. Kita berangkat dari Banyuwangi, dari ngambil unit itu jam 7, nyampe di Mojokerto jam 2 siang. Jadi mobil tidak ada masalah,
semuanya masih enak. Meskipun ini bekas taksi di kilometer 257, mobil ini masih enak, masih nyaman. Jadi memang kalau kita ini cari mobil di budget 36 juta, misalkan kita mau beli mobil bekas taksi, itu satu, ketahui dulu siapa yang punya, orangnya pintar ngerawat mobil apa enggak gitu ya. Nah ini kebetulan kita ini bahasnya di Proton ya, Proton Saga. Tahunnya ini 2012, transmisi manual ya, tipe FLX ya. Ini pajaknya juga masih hidup, masih atas nama PT. Tapi mobilnya saya rasa istimewa. Nah, kalau kita misalkan mau cari mobil Jepang yang bekas taksi, misalkan ada yang di Suzuki, Toyota Soluna, nah, itu pun tahunnya masih ya masih di bawahnya ini jauh sekali ya. Dan itu pun yang namanya mobil bekas taksi kalau sudah tahun sekian itu pasti banyak perawatannya ya. Ini di Proton Saga tahun 2012 tidak ada masalah sama sekali. Kita bawa dari Banyuwangi sampai ke sini semuanya lancar-lancar aja. Nah ini keunggulannya ini Proton Saga ini. Satu, tahunnya lebih muda ya kan. Kedua, kita ini dapat fasilitas yang lumayan banyak di sini. Dashboardnya bagus, kemudian di sini ada kontrol audio di setir ya, kontrol audio di setir, kemudian audionya kita dapat Clarion, meskipun ini single din tapi mereknya Clarion, bagus Clarion itu. Kemudian sein-nya ini sudah ada apa namanya, spionnya ini sudah ada sein-nya, kemudian kita dapat dual airbag, kanan kiri ada airbagnya, kemudian remnya ini sudah ABS. Nah ini Proton ini sebenarnya desainnya itu by Lotus ya. Jadi ini seinnya ini sebelah kiri, kemudian untuk konsol di wipernya ini ada di sebelah kanan. Ini mobil semuanya masih oke, AC-nya istimewa, masih dingin, semuanya masih prima, mesinnya masih bagus, kaki-kaki masih enak. Nah ini satu ya, jadi yang perlu saya garis bawahi, kalau kita nyari mobil yang bekas taksi ya kita lihat dulu siapa yang punya, pintar ngerawat mobil apa enggak gitu. Namun ada beberapa hal ketika kita cari mobil khususnya bekas taksi yang perlu dipertimbangkan apa aja. Biasanya mobil bekas taksi itu trouble ada di kaki-kaki satu, terus kemudian kampas kopling ya yang sering saya temukan itu ya, kampas kopling yang sudah mulai aus. Kemudian apa namanya, di roda gila ya, karena mobil ini itu mobil yang cenderung tidak pernah berhenti. Nah, sebenarnya kalau mobil yang dipakai terus, khususnya di bekas taksi, karena mobil ini kan untuk cari uang ya. Jadi mobil itu saya rasa kalau bekas taksi atas nama PT itu lebih cenderung perawatannya lebih rutin dibanding mobil pribadi yang notabene mobil itu capek ya, dipakai jarak jauh. Kemudian kalau memang orangnya ini nggak pintar ngerawat ya, mendingan kita beli mobil atas nama PT yang bekas taksi, yang pastinya ada perawatan berkala gitu. Nah ini kebetulan mobil semua dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada masalah sama sekali, meskipun kilometernya di angka 257. Terus kemudian trouble yang selanjutnya biasanya ada di pompa bensin ya, karena memang mobil ini itu yang pakai sopir ya, jadi kadang-kadang bensin itu apa namanya sampai mau habis gitu, atau filter bensinnya yang kotor, kemudian dipakai terus-menerus, pompa bensinnya lama-lama lemah gitu ya. Kaki-kaki sudah, pompa bensin, kemudian setelah itu bodi ya, bodi yang perlu diperhatikan juga. Yang paling penting mobil ini itu tidak ada bekas laka, itu yang paling fatal. Temperatur, kemudian itu ya temperatur, pastikan nggak ada masalah. Di Proton Saga ini temperatur kita nggak pakai ini ya, nggak pakai jarum itu ya, tapi semuanya sudah digital, pakai balok seperti mobil-mobil zaman sekarang ini. Kemudian apalagi setelah itu power steering saya rasa tidak ada masalah karena ini semuanya baik-baik saja. Ini power steeringnya tidak pakai EPS tapi pakai oli ya, jadi perawatannya lebih mudah. Kalau pakai minyak power steering itu
ya kita ngontrolnya itu lebih enak. Ketika ada masalah kebocoran sedikit, gampang perawatannya dibanding kita pakai EPS, karena EPS itu perawatannya mahal. Kemudian apalagi ya, electrical oke lah, mobil setahun-tahun ini bekas taksi di kilometer 257 saya rasa electrical masih normal semua, tidak ada masalah. Oke, sementara itu jadi kalau misalkan kita bicara budget di angka 36 juta, saya rasa tidak ada salahnya kalau kita beli mobil Proton. Nah, ini di angka 36 juta itu saya garis bawahi bahwa harga itu bukan harga tertinggi loh ya, tapi harga itu harga terendah. Karena memang saya beli mobil ini itu karena untuk satu kebutuhan untuk konten ya, kita bahas semuanya di kekurangan dan kelebihannya. Kemudian untuk setelah saya review untuk di konten, mobil ini saya jual lagi. Jadi harga 36 juta itu bukan harga atas, tapi harga paling bawah di 36 juta. Oke, sementara itu ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya, sekilas tentang Proton Saga ini. Mudah-mudahan bisa membuat mindset kita ini tentang mobil yang tidak umum itu bisa berubah, supaya kita tidak terus-terusan pakai mobil Jepang. Padahal mobil ini itu spare partnya banyak, di komunitas banyak, importirnya ada spare partnya. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan untuk merawat mobil Proton, itu nggak ada masalah. Nah, nyatanya yang punya mobil ini itu kan orang Banyuwangi, ya kan? Bukan orang Surabaya, bukan orang kota-kota besar ya, tapi ini kota Banyuwangi. Jadi ya kota yang ibaratnya bukan kota besar lah. Nyatanya spare partnya nggak pernah ada kesulitan, dan ngerawatnya mobil ini ya kita lihat sendiri, mobilnya keadaannya masih istimewa ya. Jadi itu oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.